Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, kita baca bismillah terlebih dahulu ya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kurban. Apa sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini? Tujuannya itu agar kita bisa mengetahui apa itu pengertian dari kurban, apa saja hewan-hewan yang bisa dikurbankan, di mana tempat pelaksanaan kurban, hikmah dari berkurban itu apa, dan lain sebagainya. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang materi pada hari ini, Ibu punya ice breaking lagu tentang kurban ya. Nah, lagunya seperti ini. Nanti kita bersama-sama ya mengikutinya. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rangkaian syukur pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Ya, seperti itu. Nah, langsung saja ke materi hari ini ya. Yang pertama tentang pengertian kurban. Pengertian kurban itu ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama secara bahasa itu, kurban berasal dari bahasa Arab yang yakni qoroba yang artinya dekat. Nah, sedangkan secara istilah, kurban itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan-hewan tertentu yang dilakukan pada hari raya haji ataupun hari-hari tasyrik, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap keridhoannya. Nah, kapan sih hari-hari tasyrik itu? Hari-hari tasyrik itu jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, yang kedua yakni hukum dari kurban. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang dianjurkan apabila bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Yang pertama itu Islam, yang kedua sudah baligh dan berakal, yang ketiga merdeka, dan yang keempat adalah mampu untuk berkurban. Ukuran mampu untuk berkurban itu artinya dia sudah mampu mengeluarkan kelebihan dari hartanya, dia sudah mampu bersedekah. Nah, dengan itu kan bisa dengan kelebihan harta itu kan dia bisa membelanjakan harta tersebut ke jalan Allah dengan cara berkurban. Yang ketiga adalah tempat pelaksanaan hewan kurban. Tempat pelaksanaan hewan kurban itu dianjurkannya itu yang paling utama di dekat tempat sholat Idul Adha. Nah, biasanya kan sholat Idul Adha itu dilaksanakan di masjid ya. Jadi penyembelihan hewan kurban itu ada di masjid. Tapi boleh juga dilakukan di rumah atau tempat yang sudah disediakan. Karena ada dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia juga pernah menyembelih hewan kurban di tempat penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Yang selanjutnya itu adalah hewan-hewan yang digunakan untuk berkurban. Tadi dari istilah yang sudah Bu Guru jelaskan, kan ada pengertian seperti ini ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan-hewan tertentu. Nah, hewan-hewan tertentu ini adalah yang pertama untuk berkurban yaitu ada unta, yang kedua ada sapi, yang ketiga kambing, dan yang keempat adalah domba. Selain dari keempat hewan-hewan ini, itu tidak boleh digunakan untuk berkurban, misalnya itik, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni hikmah dari berkurban. Hikmah berkurban itu ada banyak ya. Salah satunya bisa menghidupkan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini ada yang tahu kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, benar. Jadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian pada saat
Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih, kemudian berubah menjadi hewan yakni domba. Nah, hikmah yang kedua itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, mengharap keridhaan Allah, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Hikmah yang selanjutnya itu adalah bisa membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang terakhir itu bisa menjalin kasih sayang antara orang yang berada dengan orang yang kurang beruntung. Kan biasanya setelah penyembelihan hewan kurban, daging-daging tersebut kan dibagikan ya kepada orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang ada di sana. Tentang kurban dari Bu Guru ya. Selanjutnya nanti Bu Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti setiap kelompok akan Bu Guru berikan pertanyaan. Nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Tidak boleh berdiskusi dengan kelompok lain. Nah, setelah itu setelah dibagi kelompok, nanti guru akan tampilkan video animasi tentang kurban. Tadi kan sudah Bu Guru suruh untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, ini hasil dari diskusi dua kelompok dulu ya. Jadi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Sekarang kita koreksi bersama-sama dulu ya. Soal yang pertama, apakah pengertian dari kurban itu? Kelompok 1 menjawab secara dua pengertian, yakni pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara istilah. Sedangkan dari kelompok 2 hanya menjawab pengertian secara istilah saja. Keduanya ini memang benar ya, cuman untuk kelompok 2 ini kurang benar, karena tadi kan Bu Guru menjelaskannya itu ada dua pengertian, secara bahasa dan juga secara istilah. Jadi kelompok 1 mendapatkan 1 bintang. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, yakni sebutkan hewan yang dapat dijadikan hewan kurban. Tadi ada berapa? Ya, benar sekali, ada 4. Apa saja tadi? Unta, sapi, kambing, dan domba. Dari kelompok 1 menjawab ada 4, benar sekali. Kemudian dari kelompok 2 juga menjawab ada 4. Jadi keduanya mendapatkan masing-masing 1 bintang. Kelompok 1 mendapat 1 bintang dan juga kelompok 2 mendapat 1 bintang. Kemudian kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari berkurban? Apa hikmahnya? Ya, benar sekali jawabannya. Dari kelompok 1 ini menjawab 1. Membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ismail alaihissalam. Benar kan? Iya, benar. Kemudian kelompok 2 ini menjawab 2 juga, yakni yang pertama menghapuskan dosa dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Benar? Benar. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini benar juga ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 mendapat masing-masing 1 bintang. Nah, jadi kelompok 1 mendapatkan 3 bintang dan juga kelompok 2 mendapatkan 2 bintang. Gak apa-apa ya. Ini kan belajar, jadi kita sama-sama saling tahu. Oke? Itu tadi penjelasan dan untuk materi hari ini ya. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang pengertian kurban, kemudian macam-macam hewan kurban, pelaksanaan tempat penyembelihan hewan kurban, hikmah dari kurban dan lain sebagainya. Jadi sekian. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.